Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan moto gereja. Demikian segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itu caranya. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih boleh diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas hidup, kita masih diberikan kekuatan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Kita kalau pujian terima sukacita surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah dan Raja kami yang berkuasa atas kehidupan kami dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ini. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak untuk dipuji, ditinggikan dan diagungkan. Oleh karena itu di hari Minggu ini, di hari Sabat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap umat Tuhan yang ada di rumah, kami masing-masing kami mengucap syukur karena kami boleh diberi kembali kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Engkau hadir tengah-tengah kami semua Bapa. Urapi hati kami dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga memimpin kami dalam ibadah hari ini, sehingga kami boleh mengalami kasih, mengalami kuasa daripada Tuhan. Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang mungkin sudah mengadakan ibadah. Tuhan berkati, lindungi, jauhkan dari setiap virus apapun Tuhan. Dan kami berdoa ya Bapa untuk GMI Kana ini, Tuhan berkati setiap hamba Tuhan, majelis dan jemaat. Biarlah kami tetap kuat iman kami di dalam Engkau. Biarlah kami tetap melayani Engkau bersama-sama dengan keluarga kami, dengan jemaat dan setiap orang-orang yang ada di dekat kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk renovasi yang sudah boleh selesai, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Kau tetap menyertai dan menolongnya Tuhan sampai dengan 100%-nya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan Kau Allah yang mencukupkan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami menyerahkan Tuhan untuk Desi, untuk Ricky, untuk
saudara kami, jemaat kami yang lain, kiranya Engkau yang menyembuhkan penyakit mereka Bapa. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, biarlah mereka boleh percaya bahwa kesembuhan ada di dalam Tuhan. Engkau juga berkati setiap obat-obatan, bahkan dokter yang merawat mereka Tuhan, Engkau juga berkati. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak kami di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, yang sedang menyusun skripsi, bahkan sedang mengikuti perkuliahan juga. Tuhan berkati, biarlah Tuhan yang menyertai mereka, biar Tuhan menyertai juga menolong segala yang dibutuhkan kebutuhan mereka, bahkan setiap tugas-tugas yang harus diselesaikan Tuhan, Engkau Allah yang menolong. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang sekolah, baik secara online, baik sekolah yang sedang sekolah di gedung sekolah juga. Tuhan, Engkau juga yang menjaga, melindungi mereka dan memberikan masa depan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ini, bahkan seluruh dunia ini Tuhan yang sedang mengalami masalah pandemi ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tidak berdiam diri saja, tetapi kami boleh berserah kepada Tuhan. Dan kami boleh sebagai satu tubuh Kristus, kami bersama-sama bergerak untuk melayani Engkau, untuk melakukan tindakan iman, sehingga kami tidak hanya melihat, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga nama Yesus dipermuliakan, bahkan keselamatan Tuhan boleh terjadi bagi setiap orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, ajarku untuk mengerti jalanmu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa.
Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali berterima kasih, kami diberi kembali kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, bahkan membersihkan segala pikiran-pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan dapat kami simpan di dalam hati kami. Dan Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kami untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, biarlah hanya kebenaran Tuhan saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan yang ke-11 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Amin. Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah duka cita yang membawa pertobatan. Duka cita yang membawa pertobatan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang duka cita, tentu kita akan selalu berpikir, oh ada orang yang kita kasih itu meninggal atau karena penyakit, itu adalah duka cita. Tetapi di sini kita akan melihat apa itu duka cita yang membawa pertobatan. Duka cita itu punya arti tersendiri, yaitu kesedihan atau kesusahan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Sedangkan pertobatan itu artinya bahwa sebagai umat yang beriman, dia berpaling dari dosa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan saat ini ya, baik dunia bahkan keadaan bangsa kita di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang semakin berkembang, semakin banyak orang yang sakit terkena virus, bahkan banyak orang yang mati, bahkan banyak juga yang sembuh, Bapak Ibu. Nah, keadaan ini banyak orang mengalaminya, baik sehat, baik pun sakit. Dan kesehatan betapa pentingnya pada saat ini. Oleh karena masalah pandemi inilah sehingga banyak orang juga mengalami kesulitan secara ekonomi, ya. Bahkan banyak perusahaan yang mengalami pilot. Banyak orang-orang yang di PHK di dalam pekerjaan mereka. Banyak pabrik-pabrik juga yang mengalami kesulitan, ya, kemunduran. Bahkan sehingga membuat orang banyak mengalami ketakutan, kecemasan, bahkan kegesanan secara rohani. Banyak orang yang stres, bahkan depresi menghadapi keadaan saat ini. Apalagi ketika orang yang mau beribadah tidak bisa beribadah oleh karena takut tertular oleh karena virus ini, sehingga tidak ada kebebasan. Bahkan hubungan sosial kita dengan sesama kita pun menjadi jauh oleh karena masalah ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi, yang kita alami pada saat ini. Bahkan orang yang telah mengikuti ibadah secara online pun mengalami juga kegersangan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengalami hadirat Tuhan, mereka tidak mengalami pertumbuhan iman. Dan inilah yang menjadi persoalan yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa setiap orang yang diberkati Tuhan, ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Banyak orang Kristen menganggap bahwa orang Kristen itu orang yang diberkati, tidak akan pernah mengalami suatu kesusahan. Orang Kristen itu tidak boleh mengalami depresi,
ataupun tekanan. Bahkan orang Kristen mengatakan tidak boleh mengalami sakit penyakit karena orang Kristen diberkati oleh Tuhan. Apakah pandangan ini benar, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita menekankan bahwa orang Kristen selalu happy, senang ya, tidak ada masalah, itu salah kalau kita pilih pandangan seperti itu. Karena kita adalah masih manusia yang hidup di dunia ini, yang pasti akan mengalami persoalan. Nah, terkadang orang berpikir ya, dengan virus yang ada saat ini, apakah Tuhan sedang menghukum dunia pada saat ini? Apakah kita terlalu berdosa kepada Tuhan sehingga Tuhan menurunkan penyakit yang sudah lama, yang tidak pernah berhenti sampai saat ini? Terkadang orang berpikir seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang seringkali banyak orang pertanyakan. Apakah ini hukuman Tuhan? Ataukah Tuhan tidak memperhatikan kehidupan manusia lagi? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Seakan-akan Tuhan diam saja melihat keadaan kita pada saat ini. Nah, inilah yang menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah penderitaan ini akan terus berlangsung? Apakah Tuhan tidak menolong kita? Apakah penderitaan ini adalah kehendak Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga tidak heran banyak orang yang imannya mulai lemah, banyak orang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada 2 Korintus 7 ayat 10 sampai yang ke-11, kita melihat bahwa Paulus juga mengalami suatu tekanan di dalam kehidupannya. Bahkan dia sampai depresi ketika dia mengalami masalah di dalam pelayanannya. Dia merasa tertekan ketika ada orang-orang Yahudi yang ingin membunuh dia di Makedonia. Bahkan ada masalah di Korintus, adanya perselisihan dan perpecahan, adanya percabulan, adanya persoalan memperkarakan jemaat yang lebih miskin dengan jemaat yang kaya, persoalan bisnis, bahkan orang-orang Kristen yang dipenjarakan karena mengikut Tuhan. Ini juga menjadi suatu persoalan Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus yang dilayaninya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalan bukan hanya kita alami, ternyata Paulus juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada 2 Korintus ayat 7 pasal 7 ayat 10 sampai 11, itu mengatakan tentang duka cita, penderitaan, kesusahan yang kita alami pada sini, ada suatu duka cita. Dan pertanyaannya, duka cita atau penderitaan ini apakah kehendak Tuhan atau karena kesalahan atau dosa-dosa manusia? Nah, mari kita melihat pada ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada dua perbedaan antara duka cita yang menurut kehendak Allah dan duka cita yang menghasilkan duka cita yang dari dunia yang menghasilkan kematian. Nah, ini dua perbedaan arti atau makna duka cita. Dan di sini di 2 Korintus pasal 7 ini kita berbicara tentang duka cita yang menurut kehendak Allah. Nah, duka cita menurut kehendak Allah itu seperti apa? Kalau kita mengingat seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot, ya, ketika dia menyerahkan, mengkhianati Tuhan Yesus, dia merasa bersalah, ya. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa karena dia telah menyerahkan darah orang yang tidak berdosa. Tetapi dia mengakui dosanya itu di hadapan orang-orang jahat, sehingga mereka mengatakan itu bukan urusan kami, itu urusanmu sendiri. Sehingga ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait Allah. Lalu dia pergi dari situ dan menggantungkan diri.
Di sini Paulus mengatakan bahwa pertobatan atau penyesalan yang dari dunia adalah penyesalan yang tidak mendatangkan keselamatan bagi Yudas, tetapi mendatangkan kematian bagi dirinya. Dia menggantungkan diri sehingga dia mati. Padahal dia mengakui bahwa dia telah berdosa, tetapi dia mati. Nah, manusia bisa menyesal dan ditekan oleh rasa bersalah, tetapi penyesalan itu bukan penyesalan secara spiritual atau secara rohani, tetapi penyesalan itu yang benar adalah penyesalan penyataan pertobatan kita di hadapan Allah. Penyesalan itu terjadi oleh karena penyesalan dunia yang terjadi oleh karena dia memfokuskan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Tuhan. Dia tidak fokuskan penyesalan itu di hadapan Tuhan bahwa dia telah berdosa, sehingga penyesalan itu atau pertobatan itu membawa kepada kematian. Nah, kemudian pertobatan atau penyesalan yang menghasilkan pertobatan yang menghasilkan keselamatan itu adalah seperti contohnya Raja Saul, ya, dan Raja Daud. Ketika Daud mengetahui bahwa ia telah berdosa kepada Tuhan, dia telah menyerahkan Uria, bahkan mengambil istri Uria, Betseba, menjadi istrinya. Dia menyesal dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan, bahkan ia berkabung di hadapan Tuhan. Dan di situ dia mengatakan, Tuhan, aku sendiri sadar bahwa aku telah melanggar. Aku bergumul dengan dosaku terhadap Engkau, dan aku telah terhadap Tuhan aku telah berdosa. Aku menganggap diriku jahat. Itulah yang dikatakan oleh Daud kepada Tuhan, sehingga penyesalan itu membawa suatu pertobatan sejati bagi Daud. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia menyatakan bahwa jemaat Korintus mereka mengalami penyesalan pertobatan dengan satu tujuan yang murni. Mereka benar-benar mengaku bahwa mereka percaya kepada Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka adalah berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga dengan pertobatan itu membuat orang sadar betapa dirinya telah hidup sia-sia, yang dulunya sudah membuang waktu begitu banyak. Sebagai contoh kepada kita pada saat ini, ketika ibadah telah dulunya dibuka dengan banyak kesempatan kita mau beribadah, tapi kita justru membuang waktu itu dengan sia-sia. Kita diberikan kesempatan beribadah, tapi kita banyak hanya memfokuskan kegiatan, kepentingan pribadi kita. Dan saatnya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa begitu pentingnya ibadah dan persekutuan dengan Tuhan. Itu membawa kepada kita suatu pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan masalah pandemik yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, itu merupakan suatu tujuan supaya kita mengalami pertobatan yang sejati. Dan pertobatan itu dikatakan membawa keselamatan, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Karena keselamatan yang diberikan kepada Tuhan itu adalah milik semua orang. Dan itulah ada tujuan daripada Tuhan ketika kita mengalami masalah pergumulan yang saat ini kita hadapi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat pada ayat yang ke-11. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus katakan bahwa ciri orang yang telah diubahkan Tuhan, maka dia mau hidupnya tidak seperti dulu lagi. Di sini dikatakan tentang pembelaan diri. Ya, duka cita karena kehendak Tuhan itu adalah cirinya bahwa terjadi pembelaan diri. Apa itu pembelaan diri? Pemberesan diri kita, pembersihan diri kita dari dosa kita. Suatu penyesalan yang menyebabkan kita datang kepada Tuhan dan mengakui begitu banyak dosa dan kesalahan kita. Mengaku bukan kita saja orang yang pernah merugikan atau dirugikan. Pernah kita memiliki pikiran-pikiran yang penuh dengan kebencian atau kedengkian.
Mungkin kita pernah mencelakakan orang lain, berpikir negatif terhadap orang lain. Mulut kita tidak bisa kita jaga, kita menyakiti, bahkan kita disakiti. Dan ini adalah suatu kesadaran kepada kita bahwa kita harus membersihkan diri kita. Kita harus membereskan diri kita. Itulah arti pembelaan diri. Dan itulah arti duka cita yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah penyesalan. Kita lihat pada ayat ke-11. Duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar tentang pembelaan diri. Kemudian penyesalan atau pertobatan, kejengkelan. Kejengkelan di artinya bahwa kita merasa kesal, kita merasa jengkel bahwa hidup kita yang dulu tidak pernah benar. Hidupku yang sudah kulalui, aku hidup di dalam dosa. Kita merasa jengkel, mengapa aku tidak hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Mengapa aku dulunya hidup menyiapkan waktu-waktu Tuhan, waktu kesempatan untuk aku beribadah, aku sia-siakan. Kita merasa jengkel, kita merasa kesal, kita merasa menyesal. Dan inilah yang dimaksudkan Tuhan dengan pertobatan menurut kehendak Allah. Kemudian yang keempat ada rasa ketakutan. Ketakutan di sini bahwa kita menghargai anugerah Allah. Kita mengerti dengan sungguh bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa betapa besar kasih Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan karena kasih Tuhan. Membuat kita takut untuk berbuat dosa, sehingga kita bertobat. Kita mengakui bahwa Yesus telah menebus dosa kita. Kita takut, tidak mau lagi untuk berbuat dosa. Itulah yang Tuhan inginkan. Kemudian kelima, pertobatan berdasarkan kehendak Allah itu kita punya kerinduan. Kerinduan yang bagaimana? Kerinduan bahwa kita mau bersekutu dengan Allah. Kita rindu mau dipulihkan oleh Tuhan. Kita mau masuk di dalam rumah Tuhan dengan penuh sukacita dalam ibadah kita. Saat ini setiap orang rindu beribadah, Bapak Ibu. Dan jemaat kami dari karena sudah banyak orang yang bertanya, kapan kita buka ibadah? Kapan kita akan mulai ibadah? Banyak jemaat yang bertanya. Semua rindu untuk beribadah, semua rindu untuk bersekutu. Dan itu ada satu contoh tindakan pertobatan di hadapan kita. Kemudian ciri yang ketiga adalah kegiatan. Kegiatan di sini adalah bahwa hidup kita sekarang ini berguna bagi Tuhan. Kita mau pakai hidup kita untuk membawa kemuliaan Tuhan. Kita punya semangat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak mau lagi menyiapkan waktu-waktu ini dengan percuma. Karena waktu ini adalah waktu yang semakin dekat ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri pertobatan sesuai kehendak Allah adalah penghukuman, atau di sini kita katakan bahwa kita punya satu kesadaran bahwa saya bertobat, saya menyesali dosa saya mau memperbaiki hidup saya. Seperti seorang Zakheus, ya, dia datang kepada Yesus, dia mengakui dosanya, dia kembalikan uang yang telah dia ambil kepada setiap orang. Dia berkomitmen di hadapan Tuhan bahwa dia mau tinggalkan dosanya dan mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, panggilan pertobatan itu diberikan kepada kita semua pada saat ini. Dengan demikian, melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengubah hidup kita. Kita mau dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Biarlah buah-buah pertobatan yang terjadi dalam hidup kita akan membawa keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui pandemi COVID-19 yang kita alami pada saat ini, itu membawa kita kesadaran bahwa kita mau hidup di dalam pertobatan yang sejati. Mari kita renungkan kembali di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengalami pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan? Karena bagi Tuhan, duka cita yang kita alami saat ini, penderitaan yang kita alami pada saat ini akan berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Sehingga
banyak orang yang mengalami pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau menegur kami pada saat ini Tuhan, ketika kami mengalami hidup keadaan di tengah-tengah virus pandemik. Pada saat ini kami mengalami kesulitan, kesusahan, banyak orang yang menderita dalam hidup mereka Bapa, baik secara rohani, ekonomi, bahkan hubungan satu dengan yang lainnya Bapa. Bahkan bangsa kami juga ya Tuhan, banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang mati, banyak orang yang sakit Tuhan. Mereka sedang mengalami penderitaan yang begitu membuat mereka stres dan depresi. Kami percaya Tuhan, bahwa duka cita yang kami alami pada saat ini, penderitaan ini Tuhan, kami tahu itu atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa itu akan membawa kami kepada pertobatan dan keselamatan yang Kau mau nyatakan di tengah-tengah bangsa, bahkan di dunia ini Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dengan persoalan ini Tuhan, membawa kami untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu kami dengan percuma. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat Getikana ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kuatkan iman mereka di tengah masalah-masalah ini Tuhan. Biarlah mereka tetap setia pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Allah. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus